Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Maulina Yulianti. Saya Hana Maidina Dwi Putri. Nama saya Ryuga. Saya Uwalianisi. Saya Rizky Prayogo. Di sini kami ingin membuat video tentang wawancara untuk tugas sejarah mengenai Masjid Habib Ali. Selamat menonton. Bye-bye. Saya lebih dahulu kepada tokoh beliau dulu. Habib Ali adalah salah satu dakwah atau seorang ulama yang karismatik. Beliau dari muda sudah merintis dakwah, khususnya di wilayah Jatinegara. Beliau itu kan orang kelahiran Jatinegara, Kaum tepatnya, dan beliau juga dibesarkan di kalangan keluarga ulama atau habaib dengan gelar Al-Habsyi. Nah, beliau adalah salah satu putra daripada Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yang makam orang tua beliau itu ada di makam Cikini. Ya, di Cikini. Nah, beliau kemudian dakwah keliling kemana-mana, termasuk ke mancanegara. Beliau berguru dan akhirnya beliau memutuskan untuk menetap di daerah Kuitang karena memang orang tua beliau lahir dan besar di Kuitang. Akhirnya pengaruh beliau tentang dakwah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita telah datang ke Masjid Habib Ali dengan Bapak siapa? Boleh dikenalkan? Muhammad Rafiq. Bersama Bapak Muhammad Rafiq. Izin untuk bertanya terkait tentang tokoh Habib Ali di sini. Baik, boleh silakan Rizky ditanya pertanyaan. Jadi saya ingin bertanya tentang pengaruhnya tokoh Habib Ali di lingkungan sekitar, tepatnya di Kuitang sini, Pak. Menurut Bapak itu seperti apa ya, Pak, tokohnya? Ya, terima kasih. Saya lebih dahulu kepada tokoh beliau dulu. Habib Ali adalah salah satu dakwah atau seorang ulama yang karismatik. Beliau dari muda sudah merintis dakwah, khususnya di wilayah Jatinegara. Beliau itu kan orang kelahiran Jatinegara, Kaum tepatnya, dan beliau juga dibesarkan di kalangan keluarga ulama atau habaib dengan gelar Al-Habsyi. Nah, beliau adalah salah satu putra daripada Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yang makam orang tua beliau itu ada di makam Cikini. Ya, di Cikini. Nah, beliau kemudian dakwah keliling kemana-mana, termasuk ke mancanegara. Beliau berguru dan akhirnya beliau memutuskan untuk menetap di daerah Kuitang karena memang orang tua beliau lahir dan besar di Kuitang. Akhirnya pengaruh beliau tentang dakwah syiar agama Islam di Kuitang ini sangat-sangat pesat, dan bahkan beliau di dalam majelis-majelisnya juga telah melahirkan begitu banyak guru-guru. Ya, diantaranya ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Thohir Rohili, dan beberapa ulama-ulama yang terkenal di wilayah Jakarta. Nah, keberadaan beliau di Kuitang ini sangat-sangat berpengaruh. Di
rumah beliau, majelis taklim yang tadinya hanya dibuat di rumah. Akhirnya sekarang majelis taklim itu berkembang pesat karena memang luar biasa. Yang hadir di dalam setiap kali majelis taklim beliau itu ratusan orang, bahkan ribuan orang. Jadi setiap hari Minggu Kuitang ini penuh dengan manusia. Selain masyarakat Kuitang, ya masyarakat di wilayah kita di Jakarta, juga bahkan ke masyarakat yang ada di beberapa daerah-daerah, termasuk Sukabumi, Bogor, Citayam, pokoknya hadir setiap hari Minggu di majelis ini. Nah, majelis ini pun akhirnya tidak menampung dengan jamaah yang begitu banyak, akhirnya dipugar di tahun 1980-an, akhirnya sampai sekarang. Nah, besok nih hari Minggu Ahad pagi majelis Taklim Al-Habib Ali Al-Habsyi, tokoh yang ada di Masjid Ar-Riyad Kuitang ini sekarang sudah berganti dengan mungkin cicit kali ya. Jadi dari mulai Habib Ali, beliau punya putra namanya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Beliau wafat, kemudian dilanjutkan lagi tampu khalifahnya, kepemimpinannya dengan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi juga meninggal dunia, kemudian tanpu khalifah saat ini dipegang oleh cicitnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Itu dia tuh nama orang Arab tuh habaib, jadi seputar itu aja. Al-Habib Ali bin Abdurrahman, ayahnya tuh Abdurrahman. Kemudian beliau punya putra namanya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Habib Muhammad punya anak namanya Habib Abdurrahman bin Muhammad. Habib Abdurrahman bin Muhammad punya anak namanya Habib Ali bin Abdurrahman. Balik lagi aja tuh namanya Habib Ali ya. Nah, oleh karena itu jadi para habaib ini yang lebih dikenal tuh binnya. Jadi kalau saat ini kan khalifah kepemimpinan Majelis Taklim Habib Ali, kemudian Masjid Ar-Riyad Kuitang yang ada makamnya beliau tuh di samping, ini putranya dari Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman putranya siapa? Habib Muhammad. Habib Muhammad putranya siapa? Ya beliau Habib Ali. Jadi kembali lagi ke Habib Ali. Jadi namanya balik-balik kayak begitu. Nah, tapi yang jelas beliau Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Sahibul Kuitang yang ada makamnya sebelah masjid ini, adalah tokoh, selain tokoh ulama juga tokoh nasional. Beliau di kalangan pemerintah semuanya pun, dari mulai Presiden Soekarno, bahkan pencetus salah satu kemerdekaan Republik Indonesia pun melalui isyarah dan ridhonya beliau. Jadi penentuan daripada bendera merah putih sang saka itu pun termasuk salah satu andil beliau. Jadi beliau selain tokoh masyarakat yang dikenal di Kuitang, juga di kalangan Indonesia pada umumnya, juga mancanegara, beliau juga tokoh nasional di Republik ini. Nah, barangkali itu sekelumit daripada siapa sebenarnya tokoh Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, tokoh Islamic Center Indonesia di Kuitang, dan juga sebagai penasehat pendiri daripada Masjid Jami Ar-Riyad Kuitang. Itu barangkali. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Taufik yang sudah menjelaskan dan memberi informasi terkait sejarah dari tokoh Habib Ali. Semoga apa yang telah disampaikan beliau jadi kita paham, dapat dimasukkan ke dalam diri kita, pahamkan dalam kehidupan sehari-hari juga, bahwa kita tahu tokoh Habib Ali ini sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat Kuitang ini, sosok yang sangat hebat karena sudah dakwah di berbagai macam daerah ya Pak ya. Itu jadi terima kasih Bapak Taufik. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan bawah mau itu enak jadi bapak enakan wae
Jadi di sini Ustaz. Iya. Jadi Ustaz, jadi kami akan mewawancarai Ustaz. Ya, insya Allah. Apa yang mau tanya? Saya akan menanyakan Ustaz. Karena Ustaz, jelaskan mengenai tempat tersebut terhadap undangan Islam tempat. Baik, pertama, kami mengucapkan kepada yang kita lihat, dia bahwa segala aktivitas agama yang ada di Jakarta itu hampir seluruhnya dari jejaknya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hashim sebagai pendiri Masjid Al Istiqlal ini. Karena beliau adalah seorang ulama besar, guru besar, yang pertama kali mendakwahkan agama secara profesional dalam artian membentuk satu majelis taklim yang dimana orang di Jakarta dan sekitarnya banyak mengaji di tempat itu. Jadi bila Jakarta sudah terwarnai dengan warna Islam, ya tidak lepas daripada jasa dakwahnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hashim. Simpulannya, segala apa yang ada di Jakarta berupa majelis taklim, ya berupa tempat pengajian dan lain-lain, termasuk madrasah modern pun itu adalah bekas jejak daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hashim saat pertama kali mengadakan taklim untuk umat terutama di Jakarta. Selanjutnya yang kedua ya, menurut Ustaz, apa sih perkembangan Masjid Habib Ali ini terhadap pengajian masyarakat? Bahwa setelah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hashim berdakwah dalam waktu yang cukup lama dan juga melakukan besar pengaruhnya pada masyarakat Jakarta, sehingga rujukan-rujukan keagamaan ya bisa dilihat daripada jejak dakwah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hashim sendiri. Sehingga pula ya walaupun Habib Ali bin Abdurrahman belum meninggal dunia digantikan oleh turunannya, tetap saja pengaruh daripada dakwah itu ya kepada masyarakat Jakarta itu sampai sekarang tetap berjalan. Ya, bahwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hashim yang disebutkan di dua pertanyaan yang tadi, Masjid Al Istiqlal ini adalah pemakaran utamanya itu adalah beliau. Bahwa dulu ya, pada tahun 1911 ini belum jadi masjid, melainkan dia hanya surau atau langgar atau musola sekarang yang membentuk panggung. Nah, setelah Habib Ali bin Abdurrahman kembali dari kemungkinan ini bagi pengetahuan dan kemudian beliau mulai berdakwah, maka para tokoh dan masyarakat kita saat itu ya memberikan Habib Ali agar kiranya musola tadi, langgar tadi dibangun menjadi masjid dengan harapan masjid ini menjadi tempat ibadahnya orang kita khususnya, dan juga kiranya Habib Ali dapat memberikan pelajarannya di masjid ini terkhusus bagi orang kita kepada saya. Jadi setelah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hashim rembuk dan mendirikan masjid di awal pertama ya pada tahun 1911, kemudian direnovasi lagi pada tahun 1938, kemudian direnovasi lagi pada tahun 1963, maka masjid ini dikenal dengan nama Masjid Habib Ali. Walaupun namanya Masjid Aliyah, ya, tapi tidak bisa lepas dari tokoh ya orang guru, para ulama, juga pendiri masjid ini sehingga disebutkan Masjid Aliyah itu adalah Masjid Habib Ali. Pengaruhnya bahwa setiap hari Minggu pagi di Masjid Habib Ali itu dia diadakan pengajian yang dimulai dari tahun lebih, tidak akan lupa kepada masjid ini. Karena awalnya Habib Ali mengajar itu di masjid ini. Nah, Habib Ali mulai mengajar di tempatnya sekarang di Islamic Center Indonesia yang Ramat Tua itu setelah Habib Ali sepuh. Sehingga tidak bisa dilepaskan kaitannya Masjid Aliyah kita atau Masjid Habib Ali dengan majlis taklimnya Habib Ali. Sehingga masyarakat banyak berdatangan setiap hari Minggu untuk mengaji di majlis taklim, juga melakukan sholat sunnah di sini. Juga yang paling inti bagi mereka adalah menziarahi makam daripada Habib Ali yang berada di sebelah kiri daripada bagian masjid itu. Jadi pengaruhnya adalah hormatan daripada ulama. Nah, dengan begitu maka masjid ini juga secara otomatis mendapatkan nama dan penghormatan, sehingga masjid ini dikatakan masjid bersejarah dalam dakwah
Jakarta, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi sangat berpengaruh ke warga sekitar. Untuk warga kita secara otomatis, kalau di luar kita ada pengaruh yang besar, maka otomatis di kita juga berpengaruh sangat. Karena di kita juga ada 3 masjid selain masjid Alia, tapi tidak sebesar gaungnya daripada masjid ini sendiri. Ya, karena ini masjid pertama di kita, masjid didirikan oleh seorang ulama, masjid yang banyak aktivitas keilmuan di sini, sehingga pengaruh orang Kristen terhadap masjid kita itu sangat besar. Bila ingin sholat berjamaah, ya sekitar masjid ataupun agak jauh itu lebih baik saya sholat di Alia, karena masjid itu boleh kita dapat jadi ceramah. Iya. Jadi begitu teman-teman tentang sejarah dari distrik Habib Ali. Semoga apa yang dijelaskan bisa dimengerti dan semoga penjelasan bisa disimpulkan dengan Habib Ali ini sudah biasanya masyarakat pengaruh untuk masyarakat kita maupun masyarakat di luar kita. Terusus masjid ini juga apalagi banyak banget yang bisa yang datang ke masjid ini. Ada pesan terakhir barangkali untuk kalian yang muda, ya pertama adalah pertahankan dan teruskan kepercayaan akidah dan ahli sunnah wal jamaah. Karena banyak sekarang paham lain ya begitu susah payahnya para orang tua kita, para ulama kita yang tidak dulu dan mensiarkan daripada agama Islam yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Ya kalian harus ikut ya kepada apa yang telah diajarkan oleh orang tua kalian, guru kalian. Ya dan terakhir adalah hormatilah orang yang pernah berjasa, baik itu berjasa dalam bangsa dan negara, terlebih yang berjasa kepada agama. Terlebih lagi yang saya cerita tadi, Habib Ali bin Abdul Habsyi sebagai guru besar pada saat itu dan sekarang di Jakarta itu selalu kita hormati dan kita hargai dan ikuti jadi apa yang menjadi dicontohkan oleh beliau. Baik, terima kasih Ustaz. Akhirnya mohon maaf kalau jadi teman-teman, itulah sepenggal sejarah tentang Masjid Habib Ali. Semoga kita semua dapat bertahan dari Habib Ali. Dan juga semoga kita menjadi penerus-penerus dari Habib Ali. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.